Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 10 bulan hilang, pria asal Cirebon ditemukan mengambang di Sungai Citanduy, Kota Banjar. Pencabulan seorang ayah di Indramayu terungkap usai sang anak bercerita ke teman-temannya. Bantar sungai di Setia Asih, Kabupaten Bekasi jadi lautan sampah. Sesosok mayat pria ditemukan mengambang di Sungai Citanduy, Desa Sinar Tanjung, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar. Usai dievakuasi, korban langsung dibawa ke RSUD Banjar untuk diautopsi. Di lokasi inilah mayat pria tanpa identitas ditemukan mengambang di Sungai Citanduy oleh warga. Mayat tersebut pertama kali ditemukan oleh warga bernama Abbas ketika akan beraktivitas ke kebun. Abbas kemudian melaporkan temuan mayat ini ke Babinsa, lalu diteruskan ke pemerintah desa dan polisi. Petugas gabungan datang ke lokasi, langsung evakuasi jasad korban ke RSUD Kota Banjar untuk diautopsi. Ditemukan oleh warga sekitar yang akan beraktivitas ke kebun beserta Pak Babinsa, dan diduga penemuan mayat tersebut, dan setelah digeledah ternyata tidak ada identitas. Sekarang posisi mayat sudah dibawa ke RSUD oleh tim Napis dan BPBD Kota Banjar. Dari hasil autopsi, identitas korban pun terungkap. Korban bernama Kusnandar, warga desa Pekantingan, Kecamatan Kelangenan, Kabupaten Cirebon. Menurut polisi, korban sempat hilang selama 10 bulan. Pihak keluarga sebelumnya sudah berupaya mencari korban, namun tidak membuahkan hasil. Korban diketahui memiliki keterbelakangan mental. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Banjar. Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Tasikmalaya nomor urut 2 Ivan Dede diduga melanggar aturan kampanye. Saat kampanye terbuka hari Minggu kemarin, ada pihak yang menyawer uang ke simpatisan hingga 2 kali. Yap, yang disebar itu adalah uang. Tak hanya sekali, namun 2 kali. Sebar atau sawer uang itu terjadi di tengah kampanye terbuka calon wali kota dan wakil wali kota nomor urut 2, Ivan Dede. Bertempat di Stadion Wiradadaha, Kota Tasikmalaya, sejumlah simpatisan yang tengah berjoget sontak sibuk memperebutkan uang itu. Bawaslu tingkat kecamatan pun langsung memperingati paslon dan tim sukses saat kampanye terbuka pada hari Minggu kemarin. Meski Bawaslu Kota Tasikmalaya telah menerima laporan, pihaknya masih mengkaji dan belum menentukan peristiwa itu sebagai pelanggaran. Pihaknya juga belum mengetahui nominal uang yang disawer. Secara fisik kelihatan. Seperti apa? Ya, jadi kan kalau dilihat, karena saya juga kebetulan ada di sana tadi, ya, dalam acara pada fase joget-joget, ya, itu hiburan, ada yang langsung melempar uang. Kita harus mencegah apa yang memang misalkan diduga bahwa itu tidak diperkenankan, bahwa itu adalah sebagai upaya dan ikhtiar kami supaya yang berkampanye paslon tim atau masyarakat umum tidak melakukan hal-hal yang tidak diperkenankan. Kami melakukan pengawasan atau pencegahan early warning. Kalau itu bahwa melanggar, jangan kan gitu ya. Ini yang boleh, yang tidak boleh, maka itu sebisa kami mencegah. Berapa kali tadi sawer, Pak? Kalau yang saya lihat tadi ada sekitar 2 kali. 2 kali. Pecahannya berapa, Pak? Nah, kurang. Nanti mungkin itu proses sudah kajian dari teman-teman. Larangan politik uang tertuang dalam pasal 280 ayat 1 huruf J Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Tertulis jika penyelenggara, peserta hingga tim kampanye dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lain kepada peserta kampanye pemilu. Jika terbukti melanggar, pelaku bisa dihukum penjara atau denda. Eko Setiabudi melaporkan dari Tasikmalaya.
Tumpukan sampah menutupi aliran sungai di Setiaasih, Kabupaten Bekasi. Lahan bekas galian tanah di bantaran Kali Cikarang, Bekasi, laut itu kini jadi tempat pembuangan sampah ilegal. Ribuan kubik sampah memenuhi area sekitar 200 meter persegi di bantaran Kali Cikarang, Bekasi Laut atau CBL, Desa Muara Bakti, Kabupaten Bekasi. Bantaran sungai yang harusnya bersih dari sampah justru menjadi tempat pembuangan sampah ilegal. Lahan pembuangan sampah ilegal mulanya adalah bekas galian tanah. Ini lokasinya di pinggir kali, bekas galian tanah ini di RT 15 RW 09 Desa Muara Bakti. Untuk berapa lama kita nggak tahu karena kita juga baru tahu kemarin sore ngikutin mobil sampah yang arahnya kemarin kita ikutin, ternyata pembuangannya di sini gitu. Tempat sampah ilegal ini akhirnya ditutup, sedangkan ribuan kubik sampah akan diangkut dan dibuang ke TPA Burangkeng atau ke tempat pengolahan sampah terpadu Kertamukti. Kondisi TPA Burangkeng di kita ini sedang lagi penataan lah. Karena kemarin juga setelah hujan deras, intensitasnya tinggi juga lumayan. Karena udah diperkirakan udah overload ya. Ini tetap kita lakukan kerjakan, kita mencari tempat. Salah satu alternatifnya adalah di TPST Kertamukti ya, Cibitung. Sungai di samping jalan perumahan Villa Gading City, Kampung Tanah Tinggi, Kabupaten Bekasi juga menumpuk sampah rumah tangga sepanjang hingga 200 meter. Sampah yang dibuang warga secara sembarangan menimbulkan polusi udara karena tumpukan sampah mengeluarkan bau tidak sedap. Warga berharap pemerintah daerah bisa menertibkan warga yang buang sampah sembarangan dan membersihkan sungai agar tidak menyebabkan banjir. Muhabar melaporkan dari Kabupaten Bekasi. Suka belanja pakaian, tas atau perangkat elektronik, siap-siap ya karena harganya akan lebih mahal setelah pemerintah menetapkan kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% yang akan mulai berlaku Januari 2025. Anda yang suka upgrade perangkat elektronik, langganan produk kecantikan dan selalu up to date dengan fashion kekinian. Jangan kaget ya kalau mulai Januari 2025, apa yang Anda beli akan mengalami kenaikan. Karena barang-barang tersebut akan dikenai pajak pertambahan nilai atau PPN yang lebih tinggi dari 2024. Jika sebelumnya PPN 11%, nanti naiknya jadi 12%. Kepastian kenaikan ini sudah disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani saat menggelar rapat dengan Komisi 11 DPR RI. Jadi di sini kami sudah membahas bersama Bapak Ibu sekalian, sudah ada undang-undangnya. Kita perlu untuk menyiapkan agar itu bisa dijalankan tapi dengan tadi penjelasan yang baik sehingga kita tetap bisa bukannya membabi buta tapi APBN memang harus terus dijaga kesehatannya. Selain fashion, perangkat elektronik, produk otomotif hingga kosmetik, PPN juga akan berlaku buat kalian yang suka langganan streaming musik maupun film. Pemerintah sengaja menaikkan PPN dengan tujuan meningkatkan penerimaan negara untuk membiayai pembangunan dan mengurangi ketergantungan pada utang. Apalagi sejak 1983, pemerintah baru menaikkan 1 kali pajak pertambahan nilai. Tim Liputan melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Rizka Dior mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.